Bang, mau kemana bang? Mau kemana bang? Nyari sabana. Nyari sabana apa sabalna? Pagi jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video percobaan, ya gak? Sekali-sekali lah, kita biar kayak orang-orang. Mau ngetes, sekalian kita mau reading. Jangan lupa olahraga ya, biar stamina kuat dan badan bugar. Ya kalau jelek harap maklum, namanya juga nyoba. Tapi kalau kata pepatah, buat anak jangan coba-coba ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Begini, saya rencananya mau jalan touring, bukan touring juga sih sebenarnya, ke puncak doang bareng kawan saya. Oki MM. Saya nggak tahu tuh MM apa maksudnya. Ya mungkin salah satu mall di Bekasi kali ya. MM. Menggunakan GSX 150. Jadi rata-rata sih di sini di Indonesia khususnya ya, motor 150 itu lumayan banyak digemari, ya kan? Dari mulai motor bebek, motor batangan sampai motor matic. Iya, motor bebek ya. Bukan bebek yang di kamar mandi ya, jangan. Sebenarnya kita tadi berangkat itu pengen habis subuh, cuma ya biasalah, kejamnya daya tarik kasur itu lebih kejam daripada niat. Soalnya yang bisa mengalahkan medan magnet bumi itu cuma satu, medan magnet kasur. Trafficnya lumayan banyak nih. Ya namanya weekdays, orang berangkat kerja. Ya paling nanti kita ketemu lah beberapa rombongan macet atau rombongan wayang.
pagi itu udah waduh sedih bro macetnya. Jadi kalau orang-orang di Jakarta itu kalau masuk kerja telat alasan kenapa kamu telat? Macet pak. Sudah biasa ya. Untuk kali ini sih cuaca kayaknya sepertinya sedikit, nggak sedikit sih, cukup mendukung. Nggak terlalu mendung juga, nggak terlalu cerah, adem aja adem. Tapi kayaknya sih untuk pagi ini nih nggak terlalu macet-macet banget ya. Biasanya jam segini nih daerah sini nih udah ngantri nih. Biasa parkir berjamaah, pengantrian. Di jalan tolnya sih juga masih cukup lengang. Ya kategorinya sih nggak terlalu macet ini sih. Biasanya sih udah rame kalau jam segini. Dan di sini tuh biasanya aktivitas sudah mulai padat itu semenjak habis subuh ya. Biasanya orang habis sholat subuh langsung berangkat aktivitas. Apalagi yang kerjanya di daerah-daerah Jakarta tuh, woi, itu mantap deh. Jadi mungkin saya sedikit apa ya, salut lah sama orang-orang yang kerja di Jakarta yang berdomisili. Oh ya, kayak gue kan di domisili di Bekasi. Nah, gue kadang-kadang suka salut sama orang-orang yang domisili di luar Jakarta, kerja di Jakarta tiap hari gue kendaraan macet-macetan, lagi yang bawa mobil, aduh. Kalau gue sih terima kasih. Atau enak naik motor lah, forever two wheels. Naik motor tuh ada enak ada enggaknya sih. Ya enaknya jalan santai, nggak kena macet juga. Cuman kalau ada macet kita bisa selap selip. Tapi hati-hati, selap selipnya jangan gegabah. Kadang-kadang ya banyak lah bisa dilihat gitu kan pemandangan. Contohnya ini nih mau berangkat sekolah, terus ya masih banyak lagi lah. Cuman ya kelemahannya kan memang kalau naik motor itu satu kena hujan ya, tapi ya udahlah kalau kamu kena hujan mah naik mobil. Jadi ini sebenarnya jalur ini nih kita ngelawan arus nih sebenarnya. Jadi orang-orang pada berangkat ke Jakarta, kita malah arah sebaliknya. Jadi ya mungkin kita nggak terlalu kena macet ya. Ini jalur alternatif ini sebenarnya.
jalur alternatif. Mungkin ini jalurnya bisa untuk berobat kali alternatif. Nah ini mungkin kalau di Jakarta ini udah jarang nih kita bisa melihat sawah-sawah gini nih. Udah rare. Bisa dibilang sih aktivitas di sini tuh rata-rata hampir bareng ya, kayak anak sekolah masuk, orang kerja, ya mungkin cuma berbeda beberapa jam doang. Cuman kalau untuk waktu berangkatnya rata-rata sama, nggak ada yang beda. Ya paling kita estimasi sampai puncak ya mungkin 2 jam lah perjalanan ya. Asumsi kita jalan santai ya. Nah ngebut, ya kalau ngebut mungkin bisa 1,5 jam, tapi janganlah, bahaya, bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya mungkin bagi yang doyan kecepatan mungkin enak ya jalur-jalur gitu kita jalan ngebut, tapi ya gitu efeknya cuma saat doang. Akibatnya yang ngeri yang ada ini beda yang gitu. Jati Asih, kanan Jatisari, lurus Bojonegoro, Bantar Gebang. Kita ke arah Bantar Gebang, bro. Nanti kita ini sebenarnya lewat jalur belakang biar motong jalan lah ke arah Cibubur, jadi nggak terlalu jauh motongnya dan biar gampang juga gitu kan. Soalnya kalau mau melewati jalur utamanya kan, kalau untuk motor biasanya lewat Jalan Raya Bogor. Itu lumayan jauh dan itu trafiknya waduh ngeri-ngeri sedap. Sedap ngeri. Nah ini kayak gini nih kalau mau perempatan nih biasanya pasti rame, lagi ketemu rombongan-rombongan yang mau berangkat kerja ya, pasti ini rame. Kata manis sih. Kita ketemu titik pertigaan lagi. Yang pertigaannya juga lumayan padat.
kita lewatin ini kan arah baliknya nih, jadi ya bisa dibilang kalau orang bilang ini arah pulang gitu. Makanya kita ketemu pasti rombongan yang arah berangkat itu. Nah, kalau di sini tuh pagi-pagi apa ya, banyak lah ditemuin tukang-tukang dagang, tukang-tukang sarapan. Bukan tukang sarapan berarti orang yang makan dulu. Tukang-tukang yang menjual sarapan. Jadi kalau di sini tuh biasanya kalau pagi sarapan tuh ada bubur ayam, ada lontong sayur, dan nasi uduk, nasi kuning, banyak lah. Tapi biasanya porsi-porsi untuk sarapan, jadi porsinya nggak terlalu banyak, pas lah. Jadi kalau terlalu banyak juga kadang bikin ngantuk. Gue bilang nih, untuk sarapan tuh kayak ada nasi uduk. Nah kalau pagi itu gini, nasi uduknya itu biasanya orang Betawi itu yang jual. Beda sama nasi uduk malam. Kalau nasi uduk malam biasanya dia untuk pecel ayam. Kalau nasi uduk pagi itu biasanya dia lauknya ada semur. Biasanya kalau Betawi sih, kalau Betawi itu pakai semur jengkol. Tapi berhubung gue nggak doyan jengkol, jadi gue nggak makan. Bodo amat sih, bodo sama kagak. Terus ada gorengan, ada bakwan. Kalau di sini kan orang-orang manggilnya bala-bala. Ada bakwan, ada tempe, tahu. Biasanya pakai bihun, pakai telur balado. Aduh, lapar bro, lapar. Sunrise-nya bagus banget. Keren. Oke, kita bensin dulu, bensin. Tuh, bensin tinggal 3 strip. Di prepare dulu jadi biar nggak ini yang di jalan. Kayaknya gue salah masuk nih. Salah masuk. Mohon maaf, saya salah masuk ini. Dan agak sedikit ngantri. Ngantri. Budaya kan antri. Kalau mau cepat harus antri. Alhamdulillah, banyak dikasih. Ya, lumayan jadi nyempet waktu. Isi berapa lu? Isi berapa? Gocap. Oh banyak. Saya cuma 25.000. Ini kita kayaknya nggak ada ganjel-ganjelan ini. Nyemil.
Oh bawa, yaudah yaudah. 25.000 Mbak. Wah, settingannya hilang. Oke. Cukuplah 25.000. Ini Mbak ya. Oke. Kasih. Nah. Kuncinya keluar. Kabel tisnya keluar. Pas sekali. Ya, kasih Mbak ya. Foto caleg. Iya, foto caleg. Karena di sini lagi ini ya, momennya lagi mau milu. Jadi banyak foto caleg di mana-mana. Udah. Full. Itu udah pas belum itu? Kuncinya kayaknya belum deh. Enggak, kunci itunya tuh. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Oke, bensin sudah full. Ready. Puncak. Oke. Matahari cukup cerah, secerah hatiku yang kelabu. Apa sih? Belok kanan bro. Ini komplek Villa Nusa Indah namanya. Salah satu komplek legendaris juga. Tapi komplek itu apa ya? Kalau dari letak geografisnya keren sih, bukan keren sih apa ya? Kocak aja sih. Ini Bekasi. Tapi Villa Nusa Indah itu sudah masuk Kabupaten Bogor. Jadi mungkin kalau orang yang tinggal di villa yang di ujung itu mau mengurus administrasinya mau nggak mau harus ke Bogor. Jauh juga ya. Tapi ya di mana memang sudah apa namanya, pembagian wilayah seperti itu. Nah, jadi kalau yang ini kan platnya kan F nih. Ya jadi lucu aja mungkin ya kayak. Lu tuh di mana bu? Gue Bekasi, lu di mana? Villa Bogor dong. Yoi. Wah, ini kayaknya ada yang mau outing atau istilah gaulnya study tour.
GSX. Oke, ini sebenarnya dia pakai GSX, tapi dia nggak beli GSX. Tuh gimana tuh? Nah, jadi GSX ini sebenarnya punya abang ya, namanya Adoy. Adit panggilannya Adoy. Kalau si Oki itu dia pakainya Aerox. Cuman ya dia pengen inilah, pengen punya pengalaman di motor bebek. Bukan motor bebek juga sih, masih motor gigi lah, kalau motor gigi biar lancarin juga. Soalnya kan emang kalau dari dulu kan Oki itu kan pakai motornya kan metik terus gue tanya, lalu kenapa pakai itu Ki? Pengen belajar aja biar ngelancarin. Oh iya, benar. Paling enggak lu nantinya nggak bakal kagok lo kalau ketemu motor gigi. Iya. Ini trafiknya agak padat. Aduh, lontong sayur, nasi uduk. Merekam nggak? Nah ini nih yang tadi gue bilang nih. Aduh, rombongan macet. Nah, kita tembusnya di Cibubur. Halo Mbak. Nah ini kita tinggal lurus doang. Cuman kan mau nggak mau kita harus muter karena kan emang di Palang tuh karena macet banget. Jadi mau nggak mau kita harus muter balik. Ya udahlah, inilah kayak gini nih. Kita kalau ketemu rombongan macet. Jadi harus sabar. Sabar menanti. Kayak ketopraknya Iba Toprak sabar menanti. Kita mau muter balik ke jalur yang sebelah sana, tapi gue lupa ini putaran di mana ya. Apa yang di sini atau setelah kota wisata ya? Tapi kayaknya sih di depan ada deh. Ih, cerah merona bro. Ambil kanan dulu ya. Ambil kiri lagi. Gue bingung kalau macet gitu, apa sih yang dimacetin? Kadang-kadang kalau di jalan gitu ada ketemu macet, terus tiba-tiba pas mau lancar gitu nggak ada gitu, nggak ada apa-apa. Ya kalau misalkan ada apa namanya insiden gitu, kecelakaan atau ada yang mogok gitu, mungkin oke lah gitu. Ini nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, macet. Jadi dia tanya, emang macet kenapa? Nggak tahu. Mungkin si Komo lahiran. Kalau si Komo lewat udah biasa. Orang-orang juga udah tahu kalau si Komo lewat. Ya gitu. Mungkin kalau yang bikin ekstrim macetnya itu ya si Komo lahiran kali. Oke,
Oke, kita putar balik. Oh, di sini aja nih. Nah, kita putar balik. Ambil kiri aja lah, jalan santai. Bumbu kremes. Gua tadi sekilas bacanya bubur kremes. Bubur kremes kayak apa? Bubur aja udah lembut, ini lagi dikremes. Ya, seperti ini. Gudang air, aqua. Ini karyawan di situ mungkin sehat semua ya, karena tiap hari minum air, nggak dikasih makan, dikasihnya air terus kembung kan. Kayak kita ini, aduh belok kiri, ini kita masuk jalur Cikeas namanya. Trafiknya lumayan, ini udah masih lumayan, tapi nanti habis ini sih udah nggak terlalu ya. Kalau udah masuk jalur akses mau ke arah Senggol sih udah nggak terlalu macet. Nah tuh tadi di dalam situ rumah salah satu, kalau bukan salah satu ya, mantan presiden kita Bapak SBY. Trafiknya lumayan padat nih. Jadi belum bisa menambah kecepatan. Ya mungkin nanti sabar ya, sabar. Jadi orang harus sabar bro. Soalnya ada kata pepatah, orang sabar badannya besar. Salah satu swalayan yang terkenal di Indonesia. Trafiknya lumayan ramai, tapi nggak parah kayak tadi sih, udah mendingan ini, lebih lengang ya. Ini orang-orang di sini rata-rata kerja di Jakarta, dan di Jakarta itu rata-rata masuknya itu jam 8 pagi.
Jadi kalau yang biasanya kalau kerja orang-orang yang tinggal yang di luar Jakarta itu berangkatnya udah jauh-jauh sebelumnya, berapa jam sebelumnya gitu. Kayak gue dulu pernah kerja Jakarta gitu kan, masuk jam 8, gue jam depan sudah jalan 2 jam, lu bayangin 2 jam naik motor. Lu bisa bayangin kan kalau misalkan gue naik mobil kayak apa. Mungkin kalau gue naik mobil habis subuh kali, apa tuh waktu mungkin marbot selesai ajan gue langsung jalan. Kalau subuh dulu lah. Ini kita mau arah masuk akses jalur alternatifnya. Nah, di sini ada persimpangan. Nah, ini dari sini jalurnya udah lumayan enak nih, nggak terlalu ramai karena yang ramainya di pertigaan tadi tuh, di persimpangan tadi. Ini kalau ini sih udah normal aja sih jalannya, udah enak. Dan gue senengnya kalau ke puncak lewat jalur sini tuh enak gitu loh. Bagi yang buat lo pada yang doyan-doyan Allahu Akbar. Mungkin itu keteledoran. Kita lanjut lagi. Nah, jadi mungkin jalur ini tuh apa ya, buat lu pada yang hobi mempertemukan antara dengkul dengan aspal. Jadi jalur ini tuh agak lumayan berliku-liku gitu. Jalan banyak banget polisi tidur, atau kalau bahasa Inggrisnya junglengan. Jadi emang sengaja sih dibikin biar di sini orang-orang pada nggak ngebut. Soalnya
Ya mungkin sekitar hampir ya dari tahun-tahun 2011 ya, ya pokoknya sekitar 8 tahun yang lalu lah, 8 tahun yang lalu. Jalur ini tuh belum ada bawah tidur yang belum dipasang. Ya, jadi gini, ya jalurnya enak, ya kan, ada liuk-liuknya. Ya, jadi kadang-kadang suka memacu adrenalin untuk membuka gas. Jadi mungkin dulu sering ada yang tragedi lah, seperti yang tadi tuh yang ditiru ya, nggak pakai helm, jalannya bengong. Jadi kasihan kan pedagang tuh kena. Karena mau gimana pun juga kalau lo naik motor, khususnya ya, helm itu wajib. Ya walaupun orang bilang katanya oh pakai helm itu jatuh aja, ya memang gitu kan, tapi ya bro, lebih baik mencegahnya daripada mengobati. Kadang-kadang yang pakai helm aja kadang-kadang masih bisa celaka, apalagi yang nggak pakai helm gitu. Di sini tuh apa ya, sangat disayangkan sih gitu. Lo berkendara tapi tidak menggunakan safety gear yang baik, apalagi zaman sekarang lah, era milenial lah. Gue bingung milenial apa sih maksudnya, ya zaman sekarang lah itu intinya pokoknya gitu kan. Anak-anak kecil udah pada pakai motor SMP gitu kan, yang notabene belum punya SIM, ya kan, nggak pakai safety gear yang lengkap, terus naik motor ugal-ugalan, tidak ya, masih mungkin masih apa, emosinya masih belum stabil lah, masih labil. Kan ngebut-ngebutan tiba-tiba ketangkep polisi, nangis nggak mau ditangkap, tapi di jalan ugal-ugalan lah gimana. Terus atau ya mending sih kalau ketilang polisi gitu kan, kalau kecelakaan lagi bisa jalan bro, ngerai sedap. Ini gue dari dulu bingung ini rumah apa, rumah siapa gitu kan. Kita mungkin orang terkenal. Dari dulu kalau gue mau ke jalan ke puncak, pasti ngeliat rumah itu. Di sini banyak juga pabrik, bukan
pabrik sih ya. Ya kalau orang bilang sih kerja PT lah, PT. Tapi kalau kan gitu juga. Lo kerja di mana bro? PT. PT, iya. PT apa? Itu yang bikin kertas. Sebenarnya lo kerja di kantor juga PT juga bro. Di kantor pun juga PT. Atau ada yang CV. Tapi ya gitu lah, orang sini tuh kalau kerja di pabrik atau di daerah-daerah industri tuh pasti dibilangnya PT. Ini rumah dinas Pas Pampres ya, pasukan pengaman presiden. Jadi untuk yang bekerja sebagai Pas Pampres dikasih fasilitas rumah di sini. Tanah lu juga sih. Kecil loh. Udaranya cukup enak, adem enggak, panas juga enggak, adem dingin enggak, panas juga enggak, adem aja adem. Nah ini nih di Indonesia yang paling ditakutin bro. Jadi di Indonesia itu rata-rata kalau apalagi yang bikers ya, yang ngertiin motor gitu, di sini tuh takutnya malah sama apa? Ibu-ibu naik motor. Jadi kadang-kadang ibu-ibu tuh kalau naik motor suka ini aja gua, suka apa namanya? Suka aneh aja. Ya bro, bulan-bulan suka aneh aja gitu kan. Nah ini kayak gini tuh. Lo pakai sarung tangan, di gripnya pakai sarung tangan, ditempel gitu. Gila itu bahaya banget. Jadi sekarang kalau misalkan lo kenapa-napa amit-amit nih, lo dibilang menjalik deh, misalkan lo kepleset atau kenapa kayak jatuh tadi gitu, tangan lo tuh nyangkut, nggak bisa keluar, lo keseret. Jadi kadang-kadang kalau untuk ibu-ibu yang di sini tuh aneh aja gitu, pakai jaket, sarung tangan, sepatu, celana panjang, pakai masker, lengkap semuanya, tapi nggak pakai helm, nggak pakai helm. Itu gimana tuh? Lu jalan dan ada sepatu gede, apa ya, jadi ibaratnya gitu loh, lu mau makan nasi lengkap, lauk, sayur, kuah, kayak 4 sehat 5 sempurna, tapi nggak pakai piring.
Gimana tuh? Bisa makan? Bisa. Cuman yang aneh. Yang aneh jangan ikutin. Tuh, jalurnya begini bro. Kan enak buat miring. Hati gerah. Tapi sabar lah, jangan bagi buat lo yang mau doyan naik motor mobil miring gitu, terus motor lo itu tidak mendukung, jangan deh sekali-sekali. Iya. Gitu tuh, takutnya nanti kalau misalnya lu nikung tiba-tiba ada yang lurus, lu nggak flag rem depan, selesai lu reset. Bisa liau. Hitungannya sudah hampir setengah perjalanan. Ya gue berharap sih di Pasar Cibinongnya nggak macet deh. Ya semoga nggak macet. Nah ya kan. Ayam bakar Solo. Itu ayam mungkin jahat banget, Solo dibakar. Enggak. Itu emang namanya aja. Bukan ayam bakar Kota Solo, bukan. Nah, ini kita udah masuk nembus Cibinong. Nah, ini di Cibinong ini jalur yang paling apa ya? Yang agak gue nggak seneng gitu. Kenapa? Karena kan bisa dilihat nih, isinya Transformer terus, isinya Optimus Prime. Halo mbak, tuh lihat 1, 2, belum lagi di belakangnya, ya kan? Jadi gua kalau lewat jalur sini agak-agak apa ya? Enggak, hati gue bukan hati apa ya biasa sih, tapi agak aduh gitu loh. Coba ada jalur lain lebih enak gitu kan, khususnya buat motor kendaraan kecil gitu. Soalnya ini kan kendaraannya gede-gede, suka ngeri-ngeri sedap. Banyak banget Optimus Prime. Ini mungkin kalau bisa berubah, Transformer syutingnya di sini kali. Ya tapi untung juga sih ya, Transformer tuh mendarat dari luar angkasanya di Amerika. Coba di Indonesia dan jatuhnya di daerah sini. Itu mungkin Optimus Prime bingung gue mau pilih badan yang mana gitu. Kalau gue pilih ini, aduh belakang jelek. Ini ya lah paratan. Terus Bumblebee gitu kan, kalau di sana kan enak Camaro gitu kan. Di sini tiba-tiba turun dia katanya, ayolah, atau tadi Agia.
Sigra gitu. Nggak keren sih langsung. Lo perang gitu terus ada scene lo kebut-kebutan di jalan, tapi lo menggunakan Ayla atau Sigra.